Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ilmu pengetahuan. Islam adalah agama yang menghargai dan meninggikan derajat orang yang berilmu. Dalam Islam sendiri terkandung ilmu pengetahuan yang tidak terbatas dan terpisah-pisah. Seperti halnya masyarakat barat membagi dan memisahkan ilmu menjadi beberapa cabang. Ilmu pengetahuan dalam Islam tersusun dalam kesatuan dan bahkan dalam Al-Quran sendiri terkandung ilmu pengetahuan di dalamnya. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang berilmu, berpikir, dan berakal. Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama, kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 4. Pengertian ilmu pengetahuan. Kata ilmu berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu ilm yang berarti pengetahuan, dan kemudian arti tersebut berkembang menjadi kata ilmu pengetahuan. Kata ilm itu sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kata ilmu atau yang merujuk pada ilmu pengetahuan. Ayat mengenai ilmu pengetahuan. Surat Toha ayat 114. Fata'alal lahul malikul haq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli ay yuqada ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Yang artinya, maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Isi kandungan ayat ini menegaskan bahwa Allah yang maha tinggi, maha besar, amat luas ilmunya, yang dengan ilmunya itu Dia mengatur segala sesuatu dan membuat peraturan-peraturan yang sesuai dengan kepentingan makhluknya. Tidak terkecuali peraturan-peraturan untuk keselamatan dan kebahagiaan umat manusia. Surat Al-Ankabut ayat 43. Watilkal amsalu nazribuha lin nas wama yaqiluha illal alimun. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Allah sengaja mengambil perumpamaan, karena itu barangkali yang mudah mereka pahami. Dimaksudkan pula untuk menerangkan segala keraguan mereka selama ini. Orang yang selalu menggunakan hati dan pikirannya dan ahli-ahli ilmu pengetahuan pasti dapat memahami perumpamaan tersebut dan akan semakin banyak mengetahui rahasia Allah yang terkandung dalam ayat-ayatnya. Rasulullah bersabda, orang yang berilmu ialah orang yang menjaga hal yang dari Allah dan beramal dalam rangka taat kepadanya serta menjauhi segala kemarahannya. Hadis tentang menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'alamu wa alimu wa tawadu'u limu'allimikum wa la ya'lau limu'allimikum." Belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan keutamaan ilmu yang bermanfaat, baik saat masih di dunia atau setelah wafat. Ija matal insanu koto'a amaluhu illa min salasin sodakotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin solihin yada'u lahu. Jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak salih yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Muslim. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.